Selanjutnya, penjelasan terkait SBM 2023 akan dijelaskan oleh Ibu Laura Mahendrata selaku PIC dari Biro Bebras Universitas Ciputra. Kepada Ibu Laura, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih banyak, Selvina. Selvina, tolong tadi linknya untuk pertanyaan sama jawaban di kopas di chat juga ya, jadi biar teman-teman di sini tahu. Oke, halo semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Mungkin kalau boleh ya, nanti bisa on cam juga ya. Saya mau menjelaskan di sini terkait Bebras Challenge. Nah, Bebras Challenge ini kemarin sudah banyak yang daftar ya, cuman masih banyak pertanyaan. Jadi sampai saat ini yang join di sini kayaknya baru sedikit 17 orang. Tapi kemarin yang sudah daftar itu sampai hari ini sudah ada sekitar 800 siswa yang sudah daftar. Tapi sesi sosialisasi ini nanti akan direkam ya. Kemudian akan kita bagikan juga ke rekan-rekan yang lainnya ya. Jadi agar tidak ada kebingungan lagi terkait Bebras Challenge ini. Oke, saya izin share screen. Nah, oke, layar saya sudah terlihat ya. Mungkin bisa info sudah terlihat atau belum. Jadi biar kita tahu, bisa kasih jempolnya mungkin. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah aman. Nah, um, bentar, saya share saja ini. Ya, nah seperti kita tahu banyak yang ikut di Bebras Challenge sejak tahun 2019 kalau nggak salah ya, sudah banyak sekali yang ikut. Nah teman-teman sekarang pertanyaannya, mungkin adik-adik juga bingung ya disuruh ikut di sekolah nih, ikut Bebras Challenge. Bebras Challenge itu apa sih? Gitu. Apakah Bebras Challenge ini lomba? Apakah perlombaan komputer atau matematika seperti itu ya? Nah jawabannya Bebras Challenge ini eh, adalah sebuah tantangan, ya tantangan dalam hal logika. Jadi bukan lomba ya syaratnya, ini bukan sebuah perlombaan di mana harus bersaing dengan teman gitu, tapi ini tantangan untuk diri sendiri. Bisa nggak kita menyelesaikan soal-soal logika ini gitu ya? Nah, pesertanya siapa? Seperti dilihat di sini ada 4 kategori ya adik-adik ya. Ada dari yang kategori si kecil, ada siaga, penggalang, dan penegak. Nah, si kecil itu untuk kelas 1 sampai 3 SD atau sederajat. Siaga itu untuk kelas 4 sampai 6 SD atau sederajat. Kemudian ada penggalang, ini untuk yang levelnya sudah di sekolah menengah ya, di SMP. Dan yang terakhir adalah penegak untuk SMA. Nah, ini penting ya, penting buat pendamping, penting buat peserta untuk paham bahwa kalian ada di level yang mana gitu. Jangan sampai nanti kalian keliru pada saat kalian isi pendaftaran, misalnya nih, kalian sudah SMP, tapi kalian ngisinya milih si kecil. Maka nanti soal yang keluar adalah soal untuk si kecil, yaitu kelas 1 sampai 3 SD. Atau sebaliknya, kalian masih siaga, kelas 4 atau 6 SD, terus pilihnya penegak. Nah, itu nggak boleh. Ya, ya boleh sih, tapi nanti kan keluar soalnya jauh lebih susah seperti itu. Oke, sekarang saya akan lanjutkan lagi. Ya, nah, pelaksanaan tantangan Bebras ini tanggal 6 sampai 11 November 2023. Ya, lokasinya online, jadi jangan khawatir kalau misalnya saya harus pergi kemana gitu ya, harus kumpul di mana. Nah, ini basically sebetulnya online. Cuman mungkin dari masing-masing sekolah mau mengadakannya bersama-sama. Jadi bersama-sama di sekolah gitu ya, di ruang mana gitu bisa. Nah, ini pendaftarannya kan lewat sekolah. Jadi nanti silahkan bertanya ke sekolah. Bagi yang pendaftaran lewat sekolah ya, silahkan bertanya ke sekolah. Em, ini diadakannya di rumah masing-masing atau bersama-sama di kelas gitu. Tapi kalau mendaftarnya mandiri, sendiri-sendiri, nah itu silahkan nanti bisa
mengerjakan sendiri dari rumah ya, dari gadget masing-masing. Tanggalnya gimana nih? Misalnya bilang, Miss, saya nggak bisa nih tanggal sekian gitu. Saya boleh nggak geser ke tanggal yang lain? Nah, ini nggak boleh ya, karena tanggal 6 sampai 11 November ini diadakan serentak seluruh dunia. Jadi kita nggak bisa pilih tanggal seperti itu. Nah, diadakannya online dan tempatnya nanti websitenya ini nih, tantanganbebras.ipb.ac.id ya. Jadi semua di sini. Jenis soalnya kayak apa? Nah, ini ya adik-adik yang perlu diperhatikan. Soalnya itu gampang. Soalnya pilihan ganda, multiple choice biasa ya. Nah, yang perlu diperhatikan jawabannya itu bisa satu atau lebih ya. Makanya di sini harus benar-benar mikir nanti waktu ngerjakan soalnya ya, dipahami dengan baik soalnya. Terus kalian pilih nih jawabannya yang mana ya. Nah, hati-hati sekali lagi bisa lebih dari satu jawaban. Nah, jika jawaban salah ya, akan ada penalti yang proporsional dengan banyaknya pilihan. Maksudnya gimana? Misalnya gini. Misalnya jawaban yang betul itu ada dua, ya. Mestinya kalian pilih dua jawaban. Tapi ternyata kalian cuma pilih satu. Maka nanti misalnya skornya untuk soal itu 10, maka kalian cuma mendapat 5. Gitu. Oke ya. Jadi ada untuk setiap jawaban itu ada skornya ya. Kalau salah dua ya berarti dapat 0 seperti itu. Nah, kemudian ada juga jawaban yang berisi isian singkat atau short answer. Kalau jawabannya salah, nggak ada pengurangan skor ya, seperti biasa. Kemudian ada yang mencocokkan. Mencocokkan itu gimana? Kalian mesti, biasanya bentuknya drag and drop. Jadi kalian mesti tarik, gambarnya ditarik, kemudian diposisikan di tempat yang seharusnya. Seperti itu. Jadi drag and drop. Nah, sekali lagi, karena seperti ini adik-adik ya, saya sarankan untuk menggunakan laptop ya, atau kalau handphone itu yang bisa touchscreen, karena kalau misalnya sampai ada pertanyaan dengan jawaban yang mencocokkan itu kan harus di drag and drop. Nah, kalau harus di drag and drop nanti kalau misalnya nggak ada mouse atau misalnya HP-nya tidak bisa tidak bisa touchscreen, maka nanti kalian akan kesulitan ya. Oke ya. Oke, sebentar. Selanjutnya, nah ini kategorinya. Di sini ada 4 kategori yang tadi seperti saya bilang, ya. Ada si kecil, siaga, penggalang, dan penegak. Nah, adik-adik perlu perhatikan bahwa waktunya nanti kalian akan pilih ya, akan ada pemilihan waktu kalian mau mengerjakan itu di jam berapa. Pada saat pendaftaran ya, itu nanti saya akan tunjukkan form pendaftarannya. Nah, kalian harus pilih, kalian mau sesi berapa? Sesi A, B, C, atau D. Sesi A itu kalau nggak salah mulai dari jam 9 pagi mungkin ya, jam 9 pagi. Sampai jam 10. Pokoknya 2 jam waktunya. Nah, soalnya sendiri ya, kalian diberi kesempatan untuk mengerjakan seperti yang tertera. Misalnya nih, kalian masih si kecil, ya kalian masih si kecil, masih kelas 1 sampai 3 SD, maka kalian cuma akan dapat 8 soal. 8 soal ini harus dikerjakan dalam waktu 30 menit. Ya. Jadi misalnya kalian nggak perlu ngitung waktunya, tapi begitu kalian mulai pencet tombol start, maka waktunya langsung akan berjalan selama 30 menit. Ya, jadi tolong kalian cari waktu yang fokus gitu, di mana kalian bisa selama 30 menit. Kalau yang si kecil, kalau yang kelas 4-6 SD itu 40 menit. Kalau kakak-kakak yang lebih besar ya, yang di SMP SMA itu 45 menit. Pastikan di waktu tersebut kalian tidak terganggu ya. Pastikan juga misalnya internetnya yang lancar ya, karena kalau internetnya nggak lancar, misalnya baru ngerjakan 10 menit terus habis gitu internetnya mati, maka
waktunya tetap berjalan dan tidak bisa dicoba ulang. Ya. Oke, jadi waktunya 30 menit dalam satu sesi tersebut. Nah, tadi kan sesi pertama anggap aja jam 9 mulai, jam 11 selesai gitu ya. Kalian bisa memulai mengerjakan soal itu kapanpun antara jam 9 sampai, tapi pastikan jam 11 sudah selesai. Jadi paling lambat kalau buat adik-adik si kecil itu jam 10.30 sudah mulai sehingga jam 11 selesai gitu ya. Nanti gimana nih kalau misalnya loh tadi saya lupa saya ngerjakan tapi belum saya save, belum selesai, waktunya sudah habis. Terus gimana? Nah, kalau yang seperti itu, kalau waktu sudah habis duluan padahal belum selesai mengerjakan, jangan khawatir. Kenapa? Karena nanti otomatis akan disimpan yang sudah dikerjakan. Yang belum dikerjakan gimana? Nah, yang belum dikerjakan ya nilainya akan 0 atau kosong gitu ya. Oke, yang di sini cukup jelas ya mestinya ya. Yang di bagian ini sesi pelaksanaannya sendiri ya. Nih, nah adik-adik ini ada lagi yang di sebelah kanan. Ini ada coba akun. Nah, coba akun ini apa sih? Coba akun ini adalah sesi trial. Jadi nanti akan ada tanggal 3 ya, tanggal 3 November kalian akan mendapatkan email yang berisi login dan password untuk ke website yang ini tadi, tantanganbebras.ipb.ac.id. Nah, kalian wajib nih harus nih coba login ke website ini dengan akun yang diberikan. Sekalian untuk ngetes login password kalian itu bener bisa nggak sih, berhasil nggak sih gitu. Takutnya ada error atau gimana ya. Nah, setelah bisa masuk ke website ini, kalian bisa coba ya, kalian bisa coba latihan soal yang ada. Sekaligus biar kalian itu ngerti situasinya. Oh, aplikasinya tuh kayak gini, tombol-tombolnya ada di sebelah sini, pencetnya gini gitu ya. Nah, kalian akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal itu selama 20 menit. Ada 3 soal. Nah, ini bisa diulang sampai 3 kali. Ya, 3 kali. Kalau tadi kan ujiannya cuma 1 kali, nggak bisa diulang. Kalau ini 3 kali. Ya, kalau jadi masing-masing beda ya. Ada yang dapat 3 soal, 4 soal, 5, dan 6 soal. Tapi waktunya semua sama 20 menit. Nah, tujuannya coba akun ini atau trialnya ini adalah biar kalian itu nggak asing nanti pada saat hari tantangannya. Ya, jadi kalian sudah terbiasa gitu dan akan lebih cepat. Nggak lagi bingung letak tombolnya di mana, login passwordnya gimana gitu. Jadi kita sangat sarankan tolong kalian coba ya, kalian harus coba. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya nanti ya bisa raise hand atau bisa tulis di chat atau Kak Selvina bisa tolong info saya. Oke, nah ini selanjutnya jadwalnya tadi. Nah, adik-adik ini tanggalnya fix ya, nggak bisa dirubah-rubah sekali lagi. Oke, tanggal 6 ya, Senin 6 November itu masih masa trial atau coba akun. Jadi, maaf. Jadi, di sini itu semua kategori bisa coba akun. Ini bukan lombanya, bukan tantangannya. Nah, mulai nih tanggal Selasa 7 November itu untuk penegak atau untuk kelas 10-12 ya tingkat SMA tadi. Semua bersamaan. Dan hari Rabunya 8 November untuk penggalang atau tingkat SMP, Kamis 9 November untuk siaga atau tingkat kelas 4 sampai 6, Jumat si kecil untuk tingkat kelas 1 sampai 3. Ya. Nah, kalau Sabtu ini gimana? Nah, Sabtu ini khusus bagi sekolah-sekolah yang mendaftar ke kita dengan siswa jumlahnya lebih dari 3.000 siswa. Ya, jadi kita asumsi dulu aja bahwa di sekolahnya adik-adik ini itu yang biasa. Jadi kalau adik-adik sekarang di kelas
di kelas 1 sampai 3 ya jadwalnya berarti ini nih Jumat 10 November. Boleh nggak pindah ke Kamis gitu atau ke Rabu? Nggak boleh, nggak bisa. Soal yang hari Rabu dan Kamis itu dikeluarkan masing-masing untuk tingkat yang sedang ada jadwalnya ya. Jadi hari Rabu ya cuman soal penggalang yang keluar. Dan login yang berhasil ya login yang penggalang. Si kecil bisa login nggak? Bisa, tapi soalnya nggak akan keluar. Oke, begitu ya. Oke, sekarang sampai di sini sudah cukup jelas ya. Jadi tanggal tidak bisa dirubah. Pastikan, nah ini yang penting nih, adik-adik, kalau nanti yang daftar mandiri ya, pastikan jangan sampai salah pilih kategori. Kalau misalnya keliru, masih kelas 1 sampai 3 SD milihnya penggalang, maka nanti otomatis jadwalnya adalah di hari Rabu. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Buat pendamping atau Bapak Ibu guru juga tolong diperhatikan untuk hal ini ya. Terima kasih. Oke, tadi seperti yang saya jelaskan, coba akun atau tantangan itu di tantangan bebras.ipb.ac.id ya. Jadi sama webnya. Nah, nanti link ini akan kita informasikan ke sekolah dan juga ada di grupnya kita ya bagi grup peserta. Kalau yang daftar mandiri kan daftar masuk ke grup peserta kita. Ya, itu silahkan nanti dicek di grupnya, kita pasti akan share ulang ini. Nah, ini coba akunnya 4 sampai 6 November, coba aku diberikan 3 kali kesempatan. Oke. Pengumumannya gimana nih? Nah, pengumumannya itu akan diberikan biasanya sekitar paling cepat itu 2 minggu setelah hari H. Jadi kemungkinan ya sekitar anggap aja sekitar tanggal 25 begitu ya, itu paling cepat. Nah, biasanya antara 2 sampai 4 minggu ya. Kenapa? Karena kita perlu cek nih semuanya. Kita perlu cek apakah ada kecurangan, apakah ada yang masih bermasalah, misalnya satu sekolah bermasalah, tidak bisa akses semuanya, seperti itu, nanti bisa disampaikan. Kemudian kita akan coba ya, kita akan coba selesaikan solusi terbaiknya seperti apa gitu. Kemudian juga datanya akan diolah semua. Nah, hasilnya pengumumannya nanti untuk seluruh Indonesia itu akan diumumkan di bebras.or.id. Oke, kalian semua akan mendapatkan sertifikat, ya, akan mendapatkan sertifikat e-sertifikat yang dikirimkan melalui email kalian yang pada saat pendaftaran. Nah, ada sertifikatnya ini ada 2 jenis ya. Kalau misalnya nilainya adik-adik ini lebih dari 50, misalnya 51 sampai 100, maka di sertifikat itu akan keluar nilainya berapa. Tapi kalau misalnya nilainya di bawah 50 atau sama dengan 50, maka nilainya tidak ditampilkan. Tapi tetap dapat sertifikat ya. Sertifikatnya tetap dapat, cuma nilainya tidak ditampilkan. Nah, kenapa adik-adik? Kenapa kok seperti ini? Ya, ini karena memang gini ya, tujuannya dari Bebras Challenge ini adalah untuk memotivasi adik-adik untuk belajar terkait computational thinking atau logical thinking ini tadi ya. Tujuannya bukan buat dibanding-bandingkan dengan teman ya, tapi ini adik-adik bisa ikut setiap tahun. Nah, setiap tahun itu kita bisa lihat, oh tahun kemarin di sertifikatku nggak ada nilainya. Berarti nilaiku kan dikurang di bawah 50. Nah, coba tahun depannya lagi. Oh, tahun ini nilaiku sudah 55. Wah, berarti sudah lebih bagus ya. Tahun depannya lagi, dicoba lagi, silahkan ya. Nah, selama setahun kita tunggu itu, kita bisa sambil berlatih. Nah, berlatihnya ini perlu ya untuk meningkatkan kemampuan logical thinking-nya kita. Oke? Oke, selanjutnya, bentar. Nah, ini untuk pendaftarannya ya, ini khusus bagi pendaftaran yang mandiri ya.
Kalau yang dari sekolah sudah diumumkan, tolong daftarnya lewat sekolah. Jangan lewat mandiri ini. Ini khusus buat yang pendaftaran mandiri. Maksudnya gini, mandiri itu sekolahnya ternyata nggak mengorganisir pendaftaran Bebras Challenge ini gitu. Baru silahkan daftar di sini. Tapi kalau sekolahnya mengorganisir, itu daftarnya harus lewat sekolah ya. Karena apa? Karena eh, apapun yang hasilnya kalian di sini itu akan berguna sekali untuk pembelajaran kalian di sekolah. Yang pertama, sekolah perlu tahu hasilnya kalian, ya. Terus yang kedua, apa namanya, sekolah ini di sekolah itu mereka juga punya datanya, punya data-data kalian. Jadi data kalian nggak akan keluar kemana-mana seperti itu, ya. Ini penting sekali. Sekali lagi, ini link pendaftarannya khusus untuk yang daftar mandiri ya. Kuota sekolah sudah penuh. Nah, mestinya kuota sekolah itu tidak akan penuh karena tidak karena apa namanya? Ini tidak ada batasnya. Yang bisa adalah gini. Sekolah ternyata kasih deadline nih. Paling lambat daftarnya misalnya tanggal 25 Oktober. Karena kan sekolah harus nyerahkan ke kita. Nah, ternyata ada yang terlambat daftar. Itu tidak bisa. Ya, ke kita pun juga tidak bisa. Karena kita ini setelah data kita terima, kita langsung kirimkan ke pusat. Nah, pusat begitu sudah tutup, ya, tanggal 25 Oktober kalau bisa itu paling lambat sudah daftar. Atau sekarang buruan daftar dulu ya, jangan sampai terlambat. Jadi begitu pusat bilang tutup, kita nggak terima, kita pun yang dari Biro UC, dari Ciputra pun nggak bisa bantuin. Ya, jadi sebetulnya bukan masalah kuota, tapi masalah deadline pendaftaran. Ya, jadi tolong disampaikan ke teman-teman yang lain yang belum daftar gitu ya, atau dari sekolah-sekolah untuk segera daftarkan. Oke? Sekali lagi, tolong daftar lewat sekolah dulu, baru kalau sekolah nggak bisa, baru silahkan daftar lewat link ini. Ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti tanya nih, tipe soalnya kayak apa sih? Nah, mungkin bisa dilihat di sini ya. Tipe soalnya tuh kayak gini nanti. Ups, bentar. Ya, bentar. Nah, kayak gini. Nah, kebetulan ini soalnya berbahasa Indonesia. Tapi nanti teman-teman bisa pilih. Adik-adik bisa pilih. Saya lebih gampang bahasa Inggris ngertinya. Oke, jadi saat pendaftaran, pastikan kalian pilihnya bahasa Inggris. Oke, kalau misalnya keliru, nggak bisa nanti. Tetap keluarnya sesuai yang kalian pilih. Ya, jadi pastikan saat daftar itu betul data yang kalian isi. Karena kalau sudah disubmit ke pusat, kita sudah nggak bisa rubah lagi. Ya, oke. Kalau kalian perhatikan, ini tipe soalnya seperti ini contohnya. Nah, itu bukan soal matematika kan? Bukan juga soal komputer kan? Tapi soal logika semuanya. Nah, mungkin buat para pendamping ya, buat orang tua, buat semuanya, guru-guru, tolong siswa-siswi yang mengerjakan tantangan bebas ini, itu jangan dibantuin sama sekali. Bahkan untuk apa namanya memahami soal. Kecuali kalau dia tanya ya, misalnya di sekolah tanya, ini Miss ini diklik di mana gitu, itu boleh. Tapi kalau Miss ini soalnya maksudnya apa sih? Mama ini soal maksudnya apa? Itu tolong jangan dibantu. Kenapa? Karena eh, Bebras Challenge ini beda ya, soal computational thinking ini berbeda dengan soal-soal misalnya anggap aja matematika, soal cerita matematika gitu ya. Pada saat kita menjelaskan soal cerita matematika, mungkin setelah itu anak masih harus mikir, kemudian anak akan menghitung ya. Nah, masih ada proses selanjutnya. Tapi kalau soal computational thinking itu berbeda. Soal computational thinking itu
permasalahannya atau problem yang harus dipecahkan itu di soalnya, memahami soal. Jadi pada saat anak bisa memahami soal, itu artinya logikanya dia jalan. Nah, itu kan yang ingin kita tes, ya. Artinya dia itu cukup paham, oh maksud soalnya itu gini. Dan itu yang diperlukan. Karena begitu dia memahami soalnya, dia pasti tahu jawabannya apa. Jadi jawabannya itu gampang. Yang susah adalah memahami soal. Jadi kalau nanti ada parents ya yang lihat ini soalnya kok susah sih. Nah, tantangannya memang di soal itu, ya. Kalau misalnya nanti ada pendamping, ya orang tua, wali atau ibu guru yang merasa ini soalnya terlalu susah buat anak SD kelas 1 gitu. Sekali lagi, soal-soal Bebras Challenge ini ini adalah levelnya internasional. Ya, levelnya internasional di mana yang buat soal itu dari berbagai negara. Jadi setiap negara menyumbang satu soal. Dan ini di seluruh dunia soalnya sama. Tinggal diterjemahkan ke bahasa yang berbeda-beda. Nah, jadi memang mungkin kalau susah itu artinya putra-putri kita ya itu perlu mengejar banyak untuk bisa bersaing atau secara internasional. Anggap aja seperti itu. Nah, tujuannya seperti itu ya, Bapak Ibu pendamping ya, karena kita pingin lihat ini sebetulnya putra-putri kita itu di level internasional kemampuannya seperti apa. Nah, karena itu kalau kita pingin tahu hasil yang murni, tolong jangan dibantu. Jangan dibantu memahami soal. Ya, di-encourage saja, dimotivasi. Ayo, kamu pasti bisa gitu. Tapi jangan dibantu. Ini maksudnya soalnya kayak seperti ini loh gitu. Jangan ya. Oke. Kemudian apalagi ya terkait soal itu sumbangan dari setiap negara, waktunya sudah ada, bahasanya udah jelas ya. Saya rasa itu sih yang terkait soal-soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini, sekali lagi tidak ada, mungkin perlu ini, Bapak Ibu mungkin perlu kertas, disiapkan aja kertas untuk dia coret-coret. Karena beberapa siswa itu kalau berpikir dia perlu coret-coret. Ya. Dan tolong juga dimotivasi, adik-adik juga perlu ya untuk bisa mengerjakan dengan jujur. Nggak usah tanya teman sebelah jawabannya apa. Karena toh ini kan Bebras Challenge itu yang pertama gratis, ya kan? Nggak perlu bayar. Terus yang kedua juga sudah online, jadi bisa dikerjakan dimanapun. Jadi sudah sangat gampang gitu. Nah, terus kalian jadi bisa tahu nih sebetulnya kalian di level internasional kemampuan kalian seperti apa. Bukan matematika juga, bukan komputer juga. Bisa nggak ngerjakan dari handphone? Sangat bisa ya. Jadi ini sangat fleksibel. Jadi tolong kerjakan dengan jujur, berusaha sendiri. Itu aja pesannya. Oke, nah buat sekolah-sekolah yang sudah pernah bergabung di pelatihannya Universitas Ciputra, maksudnya Bapak Ibu gurunya, mereka biasanya punya akses ke beberapa contoh soal ini. Nanti mungkin bisa tanya ke Bapak Ibu gurunya ya, ini sudah pernah ikut pelatihannya di Universitas Ciputra belum? Kalau sudah, bisa coba minta contoh soalnya ini. Ya. Nah, tapi ada juga beberapa latihan soal nih. Kita bisa coba latihan soal ini. Ya, buat yang hadir di sini, silahkan coba, nggak apa-apa. Ini ada tadi saya baru nemuin nggak banyak yang tersedia latihan soal untuk computational thinking ini. Tapi bentuknya seperti ini yang di sebelah kanan ini ya. Jadi pertanyaan logika. Nanti bisa dicoba di rumah ini. Ini silahkan langsung ke Join My Quiz, terus masukkan kode ini. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 bisa mulai dari ini, kelas 4 sampai 6 bisa dimulai dari ini. Kenapa kok saya hanya menunjukkan yang hingga kelas 6? Buat teman-teman yang di SMP dan SMA, ya boleh loh dicoba dari kelas 1 SD-nya. Soal kelas 1 dan hingga kelas 3 SD ini, kalau kita tidak terbiasa, bahkan kakak-kakak kalian yang di universitas pun kesulitan.
Maksudnya kesulitan itu perlu waktu berpikirnya lebih lama. Ingat tadi kelas soal siaga itu 30 menit waktunya, diberi 8 soal. Ya, berarti setiap soal mengerjakannya itu kalau bisa cuma sekitar 3 menit. Nah, 3 sampai 4 menit begitu ya. Nah, sedangkan kalau tidak terbiasa, nanti bisanya mengerjakan soal itu satu soal bisa 5 menit, bisa sampai 10 menit. Ya, hanya untuk memahami soalnya. Oke. Ini soalnya bukan bahasanya yang berbelit-belit gitu. Enggak ya. Tapi memang perlu logikanya, perlu dicernanya lebih lama. Oke, nanti silahkan ya dicoba ya kuisnya ini ya. Kalian bisa coba, kalian bisa lihat jawaban kalian benar atau enggak. Nah, cuman memang ini latihan untuk computational thinking ini enggak banyak ya. Yang tersedia yang bagus, yang ada jawabannya secara online itu enggak banyak. Ini saya kebetulan juga ada nemukan tadi salah satu di computationalthinkingcenter.com. Nah, ini cukup recommended ya karena dia memberikan pelatihan itu dari level level beginner kalau nggak salah, level yang paling kecil ya, dari beginner, kemudian ada level yang lainnya lagi, level beginner, basic, intermediate, dan advance kalau nggak salah ya. Jadi lumayan banyak. Dan di sini ada penjelasannya, dijelaskan juga kenapa sih kok jawabannya seperti itu gitu. Di sini untuk semua latihan ini ya, teman-teman ya, ini jangan dikerjakan sekaligus sehari itu 10 soal begitu. Jadi sekali lagi computational thinking itu melatih logikanya kita. Kita itu nggak bisa sehari latihan 100 soal terus jago, itu nggak bisa. Malah pusing jadinya. Nah, jadi kita sangat sarankan berlatih computational thinking ini sehari 5 soal aja deh. Ya, 4-5 soal. Kalau masih kecil mungkin 2 soal, 3 soal bisa bertambah gitu. Setelah itu, setelah itu tapi harus setiap hari dilatihnya. Setiap hari. Nah, itu akan membuat kita itu terbiasa. Karena berlatih computational thinking ini seperti berlatih berenang gitu ya. Nggak bisa latihan sehari tiba-tiba besok bisa berenang. Nggak bisa. Tapi harus pelan-pelan. Nah, nanti akan soalnya ditambah nih. Semakin susah, seperti itu. Nah, di sini, jadi walaupun di aplikasi Computational Thinking Center ini, kalau misalnya di sana disediakan banyak soal, tolong jangan dikerjakan sekaligus. Ya, kerjainnya cuman selangkah-selangkah. Jadi 2 soal dulu mungkin hari ini sambil dipahami benar-benar, kemudian 4 soal gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini tolong nanti kalau yang kemarin kita sudah coba nego, kalau yang City Center ini memang berbayar ya untuk latihannya. Tapi kalau kalian tolong di school-nya ini kalau daftar, kasih depannya kata UC Strip, terus nama sekolah kalian. Nah, nanti kita sudah deal bahwa yang menggunakan kode UC kemudian Strip ini akan mendapatkan diskon 50%. Ya, ini nggak mahal, cuma sekitar 100.000. Kalau diskon 50% berarti 50.000. Kalian bisa akses semua soal-soalnya, gitu ya. Dan itu berlaku seumur hidup. Oke, cuman setahu saya memang cuman sekali aja boleh dikerjakan. Setiap soal 1 kali dikerjakan, gitu. Jadi ini boleh dipakai. Gunanya ya latihan-latihan seperti ini itu bukan cuman pada saat mau bebas challenge saja, tapi bisa kalian pakai untuk persiapan tahun depannya juga ya. Dan selain itu juga ini bagus untuk melatih kemampuan logical thinking dan problem solvingnya kita. Oke. Oke, ini nanti kalau sudah login tampilannya akan seperti ini, bisa sign in langsung. Tapi pada saat sudah sign in itu akan kosong masihan ya. Sampai nanti biasanya saya kurang tahu, mungkin dapat email atau lewat WhatsApp ya untuk nomor apa namanya konfirmasi pendaftaran dan pembayarannya. Nah, nanti baru otomatis bisa masuk ke sini. Dia akan keluar gitu course-course-nya apa saja. Oke, sampai di sini kalau misalnya
Apakah ada pertanyaan? Mungkin nanti bisa diinfo ya, Selvina ya. Apakah ada pertanyaan? Nah, saya akan coba. Oke, belum ada pertanyaan sepertinya. Saya harap cukup jelas. Nah, tadi untuk kuisnya bisa dicoba ya, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk kuisnya bisa dicoba. Sebentar, masih saya connect ulang. Untuk informasi pendaftaran Bebras, mungkin bisa masuk ke bebras.uc.ac.id ya. Oh, bentar. Kenapa? Nah, ini ya, di sini ada informasi lengkapnya juga. Ya, nah ini tadi yang sesi yang saya bilang. Ya, kalian untuk pendaftaran nanti bisa pilih sesinya. Sesi A itu jam 8 sampai jam 10, kemudian sesi B jam 10 sampai jam 12, sesi C jam 13 sampai 14.30, sesi D jam 14.30 sampai 16. Nah, teman-teman ini yang penting ya. Jam 16 itu ditutup sistemnya. Jadi, kalau kalian yang di level SMP, SMA, tadi kan waktunya kerjain 45 menit. Artinya jam 15.30 ya, 15.30 kalian harus 15.15 ya, kalian sudah harus mengerjakan. Oke, 15.15 sudah harus mengerjakan. Sehingga jam 16 persis itu bisa selesai. Kalau kalian mau mengerjakan baru 15.30 berarti waktu kalian nanti tinggal 30 menit aja. Ya, jadi jam 16 itu sistem sudah ditutup. Oke. Oke, di sini ada chat, bisa minta kode khusus latihan Bebras untuk tingkat SMP. Nah, itu saya belum nemu, Bu. Ya, saya akan coba ya. Em, saya akan coba cari lagi. Itu tadi juga ada beberapa yang saya baru temukan yang kode kuisisnya yang untuk SMP. Mungkin bisa dicoba dulu yang dari yang level kelas 1 sampai 3 ya. Sebentar. Kelas 1 sampai 3 SD dan kelas berapa tadi? 4 sampai 6. Kalau dia bisa jawab semuanya, putra-putrinya, itu lebih bagus ya. Jadi sekali lagi untuk level ini ya, kuisis ini, maaf, computational thinking ini latihannya, walaupun SMP, tolong dilatihnya itu dari soal-soal yang paling mudah dulu. Karena kalau nggak kaget nanti, ya. Ini jujur kita latihan, misalnya kita yang para guru aja ya, kita pengajar di universitas itu kita berlatih juga dari soal kelas 1 SD. Kelas 1 SD setelah dirasa, oh ini kayak gini. Kelas 1 SD juga sudah bikin mikir loh Bapak Ibu. Serius bikin mikir. Kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3. Terus level kelas 1 sampai kelas 3, terus kelas 4, kelas 6 gitu kita naik. Terus SMP. Nah, teman-teman saya mau informasikan bahwa selama ini ya kita kan sudah bantuin untuk Bebras Challenge ini sudah ini tahun yang keempat ya. Oh, mau tahun yang keempat betul. Nah, selama 3 tahun terakhir ini kalau kita lihat itu yang SD itu um, hampir 50% itu nilainya di bawah 50. Itu tahun kemarin. Tahun-tahun sebelumnya lebih parah lagi. Ya, tapi setiap tahun kan biasanya ikut nih dari tahun pertama kemarin ikut, terus tahun kedua ikut, tahun ketiga ikut gitu. Jadi tahun ketiga kemarin nilainya sudah membaik. Yang SD kebanyakan. Yang SMP tahun kemarin itu mungkin hanya sekitar 30% yang nilainya dari peserta ya, 30% dari peserta yang nilainya di atas 50. Yang dapat nilai di atas 80 itu jarang sekali. Nah, yang SMA apalagi, yang SMA itu mungkin cuma sekitar 10% yang dapat nilai antara 50 sampai 75. Di atas itu jarang sekali. Kemarin ada rekan-rekan beberapa anak ya yang kita tahu, oh ini anaknya pandai seperti itu. Di sekolah biasanya berprestasi yang juara. Dia di level SMP itu nilainya itu 60, 55 seperti itu.
Jadi secara internasional kalau diberikan soal-soal ini, dia nilainya itu baru segitu Bapak Ibu pendamping, orang tua ya, adik-adik ya. Jadi karena itu kita sangat sarankan, ayo berlatihnya dari soal kelas 1 SD. Kalau nanti kalian langsung berlatihnya dari soal SMP, yang ada biasanya berasa terlalu susah, akhirnya jadi menyerah gitu, tidak termotivasi. Tapi kalau berlatihnya dari awal itu lebih baik ya. Jadi kita istilahnya naik tangga itu nggak langsung loncat gitu. Apalagi buat yang nggak terbiasa ya. Nanti kalau sudah terbiasa silahkan dilatih terus sampai soal SMP, SMA gitu. Cuman memang kita untuk soal latihannya SMP, SMA ini jarang sekali, jadi masih belum banyak yang kita dapatkan ya, karena memang jarang. Yang banyak ini baru yang SD. Nah, tadi yang saya temukan itu baru yang di Computational Thinking Center ini, yang menyediakan secara lengkap itu. Oke, nah saya kembali ke sini ya. Ini lokasi pelaksanaannya, silahkan sekolah menentukan sendiri kalau misalnya sekolah mau bareng-bareng, kalau mau pulang disuruh ngerjakan di rumah, tolong diperhatikan juga bahwa jam tutup sistemnya jam 16 ya. Tuh, biayanya gratis ya teman-teman ya. Nggak ada biaya. Malahan kalau yang daftarnya lewat UC, biasanya kita kasih hadiah. Kalau yang dapat nilainya bagus ya, nilainya sempurna 100 gitu, biasanya yang di SD itu banyak tuh. Tahun lalu ada 20 anak yang kita berikan hadiah pulsa gitu, pulsa 100 ribuan. Oke. Tapi tahun ini nanti kita nyusul untuk beritanya itu karena saya belum berani janjikan. Melihat dulu berapa banyak yang mendapatkan nilai sempurna ya. Oke, masalah pendaftarannya, trial. Nah, oke, teman-teman ini beberapa case ya, beberapa kasus yang sering kejadian. Nanti tolong silahkan dibaca di websitenya bebrasuc.sc.id ya. Jadi ada kasus kemarin itu seperti ini. Oh, sebelumnya sudah daftar Bebras Challenge ini lewat tempat lain ya. Kemudian daftar lagi lewat UC ya. Nah, terus akhirnya nggak keluar toh pengumuman nilainya dari di websitenya UC juga nggak keluar. Kemudian kebetulan waktu itu biro yang pertama kali di mana dia daftar itu nggak, setelah itu nggak aktif, kontak personnya nggak ada. Akhirnya nggak dapat login password juga gitu. Terus minta ke kita ke UC untuk cek. Nah itu tidak bisa teman-teman, karena itu kita dari setiap biro ya, dari setiap universitas itu ada bironya. Kebanyakan universitas ada bironya. Nah di kita itu kita nggak bisa ngecek data universitas lain, nggak diperbolehkan ya. Jadi tolong kalau sudah daftar di satu tempat, misalnya lewat universitas A, ya tolong tetap di situ, nggak apa-apa, sama aja nanti soalnya ya. Tapi cara pengelolaannya, manajemennya yang berbeda. Tapi harinya, semuanya, hari lombanya, pengumumannya semua pasti sama. Oke, itu ya, mendaftarnya cuma di satu biro. Kalau mau pindah boleh nggak? Nggak bisa. Jadi di biro yang pertama di mana daftar, itu yang nanti akan resmi terdaftar. Tidak bisa pindah. Oke, data tolong diisi dengan benar. Jangan ada salah nama. Kalau salah nama, terus nanti keluar di sertifikatnya salah namanya, itu kita juga tidak bisa bantu. Karena sertifikatnya nanti langsung dari Bebras Pusat ya, dari Google. Kita nggak bisa bantuin untuk merubah itu. Kemudian, nah ini kalau salah nama terus mohon maaf kalau misalnya ada yang protes, kenapa kok kita nggak cek ulang gitu, misalnya itu kita nggak bisa ngecek ulang ya. Kenapa? Karena yang daftar itu ribuan, jadi kita nggak bisa tahu bener apa enggak gitu. Jadi makanya kita minta tolong daftar lewat sekolah. Kenapa? Karena biasanya sekolah itu lebih tahu, oh ini namanya salah atau gimana kayak gitu ya. Terus tadi sekali lagi tidak ada pengumuman pemenang ya, nggak ada juara-juaraan karena ini bukan lomba, bukan apa ya, kita bersaing dengan teman yang lain di seluruh dunia, bukan begitu. Tapi kita mencoba cek diri sendiri seberapa bagus sih kemampuan logika kita bila dibandingkan dengan anak di seluruh dunia gitu aja.
kita nilainya misalnya 70. Oh, oke, berarti kita di rata-ratanya seperti itu. Ya. Jadi tolong jangan ditanya, Miss, saya juara berapa gitu. Nggak akan ada pengumuman juaranya. Oke. Nah, terus misalnya Miss pada hari H saya sakit nih, gimana? Bisa pakai surat dokter nggak? Nggak bisa ya, mohon maaf. Betul-betul nggak bisa karena sekali lagi ini yang diadakan secara internasional serentak, jadi nggak ada excuse komputernya, internetnya, jaringannya nggak bisa, komputernya rusak, sakit lah atau apa. Ya, mohon maaf nggak bisa, tapi nggak apa-apa, tahun depan pasti bisa ikut lagi ya. Oke, nah kemudian kalau ada yang curang gimana? Ada yang curang teman-teman, dan kita biasanya karena sistemnya terkomputerisasi semuanya itu bisa kelihatan ya. Itu tidak akan mendapatkan sertifikat, itu sanksinya ya. Jadi tidak dapat sertifikat sama sekali, dan keputusan ini bukan keputusannya kita, tapi dari pusat pada saat mereka melihat ada cara pengerjaan yang aneh misalnya gitu ya, saya kurang tahu gimana. Itu nanti kita cuma dapat info bahwa siswa dengan nama ABC ini tidak akan mendapatkan sertifikat karena di Tenggarai ada kecurangan misalnya gitu. Jadi saran kami tolong dikerjakan dengan jujur aja. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan. Kalau mendaftar lewat link sekolah, apakah juga bisa memilih bahasa? Mestinya bisa. Jadi sekolah itu juga concern itu, sekolah yang menghubungi kami, itu kami eh, mereka juga harus mendaftarkan kita, nanti itu ada pilihan Allah. ya, ada pilihan bahasanya. Jadi sekolah juga aware, sadar dengan hal itu bahwa ada pilihan bahasa. Jadi mestinya pada saat ke siswa-siswinya itu juga diberikan pilihan bahasa ya. Kecuali mungkin sekolah yang menentukan langsung bahasanya harus Indonesia, begitu bisa jadi. Tolong dikonfirmasi aja ke sekolah, kalau misalnya sekolah tidak memberikan pilihan bahasa, itu bisa request. Ya, pastinya bisa request. Oke. Nah, ini tanggal-tanggal penting ya yang perlu diperhatikan. Jadi, 1 sampai 31 Oktober ini, teman-teman, itu adalah batas akhir pendaftaran, 31 Oktober. Itu batas akhirnya sekolah kirim ke kita, 31 Oktober. Jadi sekolah kan perlu waktu nih untuk mengolah datanya dulu ya. Makanya beberapa sekolah itu memberikan batasan waktu 25 Oktober. Mereka perlu waktu 5 hari untuk mengolah data. 31 Oktober itu paling lambat diserahkan ke kita. 31 Oktober malam itu juga kita akan langsung serahkan ke pusat. Jadi kalau tanggal 1 masih mau daftar, itu sudah tidak bisa. 1 November daftar sudah tidak bisa. Menghubungin saya juga, saya tidak bisa bantuin kalau yang itu. Ya, karena kalau sudah diserahkan ke pusat, sistemnya sudah masuk. Nah, nanti tanggal 3, kita akan terima di email masing-masing yang didaftarkan ya, itu username dan password. Silahkan langsung dicoba di tantangan Bebras IPB AC.id ya. Kemudian nah ini untuk mencoba tanggal 7 sampai 10 November itu masuk lagi ke tantangan Bebras untuk mengerjakan soal di sesi yang sudah didaftarkan tadi. Oke ya. Nah, awal Desember nanti itu estimasi kita awal Desember itu sudah pengumumannya. So, sekarang pertanyaan biasanya gini, Kak, sertifikatnya buat apa sih Bebras Challenge ini gitu. Nah, teman-teman di beberapa sekolah ya, sertifikat Bebras Challenge ini sudah mulai diperhitungkan. Kayak misalnya di Universitas Ciputra sendiri, kita kalau misalnya nanti ada yang level SMA ya, yang nilainya di atas 90, di atas 80 gitu aja, itu kita sudah tawarkan ya. Kita tahun lalu kita tawarkan beasiswa. Ya. Jadi itu bisa dipertimbangkan nanti. Jadi di sekolah-sekolah tertentu itu sudah mulai dianggap ini sebagai sertifikat yang cukup menggambarkan kemampuan siswa dalam logical thinking-nya ya. Jadi
tolong bukan memang mengikuti ini bukan untuk mengejar itu, tapi memang untuk melatih kemampuannya kita, untuk kita tahu seperti apa kemampuan logical thinking-nya masing-masing dari putra-putri kita. Ya. Oke, saya rasa itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Silahkan mencoba latihannya ya tadi ya. Sekali lagi kita mohon maaf baru bisa sediakan yang buat ini yang paling basic dulu. Kemudian ada level yang atasnya untuk kuisisnya. Terus kemudian kalau yang lainnya bisa coba cek di computationalthinkingcenter.com ya. Terus kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan pertanyaan disampaikan di ini ya tadi di linknya apa ya tadi Selvina ya bisa tolong dituliskan kah di sini bit.ly kemudian UC BC Anya. Nah ini untuk link pertanyaan ya. Silahkan dituliskan di situ. Nanti kita akan menjawab apa namanya menjawabnya lewat lewat link yang sudah ada. Oke. Pertanyaannya. Ya. Oke, saya rasa itu dulu. Silahkan langsung masuk aja kalau ada pertanyaan ke bit.ly UC BC Tanya. Terus kemudian nanti kita akan jawab ya kita akan WA langsung di nomor yang ditinggalkan di form pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Ya, kita akan bertemu lagi di saat Bebras Challenge-nya nanti ya. Oke, terima kasih. Silahkan meninggalkan Zoom.